Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Tikawati, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah Todanan, Kabupaten Blora. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PBG dalam jabatan. Saya akan mengajar kelas 12 akuntansi dengan materi merancang novel. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ada semangat sekali ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ternyata semuanya sehat. Oke, sebelum kegiatan ini mulai, silahkan ke kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Lesti. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum kegiatan ini kita mulai, Ibu akan bertanya dulu untuk pelajaran minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Sandra. Minggu lalu kita belajar menganalisis isi dan kebahasaan novel Bu. Oke, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kira-kira bagaimana cara kita menganalisis isi dan kebahasaan novel ini? Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Sari. Dengan membaca novel dan memahami unsur-unsurnya Bu. Oke, dengan membaca novel dan memahami unsur-unsurnya. Ya, hari ini Ibu akan menanyakan kompetensi dasar dan indikator penilaian. Yang pertama, yaitu merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian yang bedanya adalah merancang novel dengan memperhatikan isi secara lisan maupun tulis. Kemudian merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan novel secara lisan maupun tulis. Kemudian untuk tujuan kegiatan pada pagi hari ini, tujuannya ada berapa ini? Tiga. Bisa bantu membacakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Hani. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang novel dengan memperhatikan isi, unsur intrinsik secara lisan maupun tulis, secara cepat, secara tepat dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang kedua ada lagi yang bantu? Ayo Bu, ya silakan Alina. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan novel secara lisan maupun tulis secara tepat dan tanggung jawab. Oke, dan tanggung jawab yang terakhir adalah agar peserta didik mampu mempresentasikan novel dengan memperhatikan isi dan unsur kebahasaan dengan benar dan tanggung jawab. Masih ada tujuan yang belum tertulis. Kira-kira tujuan dari kita menulis atau merancang sebuah novel itu kira-kira apa ya? Apa tujuannya? Kedepannya bagaimana? Dia bisa? Kristi? Karena saya ingin menjadi seorang novel. Oke, ingin menjadi seorang novelis terkenal, ya, yang bisa menciptakan karya yang luar biasa. Kemudian sebelum kegiatan inti kita mulai, sebelumnya speaking dulu. Semuanya silakan berdiri, ya. Semuanya silakan berdiri. Pertanyaannya seperti ini, berkaitan dengan unsur intrinsik, yaitu ada pagi, siang, sore. Kira-kira berkaitan unsur apa ini? Oke, kalau pagi berarti silakan tepuk tangan 1. Pagi. Kalau siang 2. Kalau malam
dalam tema tersebut. Misalkan kalian menentukan tema itu berdasarkan dengan cinta, alurnya bagaimana, tokohnya bagaimana. Misalkan ditulis ada nama 3 tokoh nanti di sini, ya. Misalkan ada nama Siti, ada nama Saiful, dan ada nama Jamil, misalkan. Berarti kalau sudah ada nama 3 itu berarti nanti cinta segitiga. Nah, setelah tokoh yaitu tokoh dibagi menjadi berapa Indriati? 3. Yang pertama adalah Antagonis, protagonis, dan protagonis. Contoh dari antagonis, Sita mempunyai karakter lembut, baik, dan suka membantu orang lain. Kemudian tokoh yang Andre itu tokohnya bagaimana? Kita mempunyai karakter keras kepala, suka mengadu domba. oke. Kemudian ada C, Indra mempunyai karakter. Nah, ini belum ditulis karakternya. Misalkan karakternya itu suka membantu siapapun. Jadi dia itu tokoh yang bisa membantu tokoh yang baik, temannya yang baik. Kemudian dari tokoh dan karakter setelah itu adalah unsur setting atau latar. Latar dibagi menjadi 3. waktu, tempat, dan suasana. Mau tempatnya di mana? Bisa di sekolahan, bisa di kantin, bisa di parkiran, bisa di bawah pohon, atau bisa di warung bakso misalkan. Kemudian latar waktu. Latar waktunya bisa setelah subuh, setelah asar, setelah sarapan, atau yang lainnya. Kemudian latar suasana. Kira-kira latar suasana itu seperti apa ya? Yang bisa bantu? Saya Ya, silakan Kamila. suasana sedih, senang, Bahagia, menegangkan. Kita menegangkan bisa. Oke, setelah setting atau latar, yaitu alur. Alur dibagi menjadi 3. Maju, jauhan, mundur. alur maju berarti menceritakan masa depan. Bagaimana cerita itu mau berlangsung. Cerita-ceritanya bagaimana? Apakah dikhianati? Kemudian alur campuran. Campuran itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi dan yang belum terjadi atau masa depannya. Kalau alur mundur berarti hanya menceritakan kisah yang dulu-dulu saja. Bagaimana cerita atau peristiwa itu terjadi. Kemudian setelah alur adalah amanatnya. Ya, jika kamu memilih tema yang sudah kamu pilih adalah cinta, berarti pesan apa yang ingin kalian sampaikan tentang cinta? Misalkan kita tidak boleh buta karena cinta, kita tidak boleh memandang fisik karena cinta, misalkan seperti itu ya. Kemudian setelah amanat adalah unsur kebangsaan. Unsur kebangsaannya terdiri dari berapa itu? 3. Adalah kalau peribahasa contohnya dan yang bagian kapan? Rumah panas. Yang terakhir majas. Badai mengamuk dan meruntuhkan rumah penduduk, termasuk majas personifikasi. Dan selanjutnya adalah yang terkenal sebagai buaya darat. Siapa yang buaya darat? Oh, dia yang tahu kalian ya. Oke, ini adalah sebuah contoh novel yang sudah difilmkan. Judulnya Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. Panggilan akrabnya adalah Mas Pram. Asalnya dari mana ini Mas Pram? Novel ini sudah kalian tonton ya melalui ibu yang sudah share di WA?
rumah dan kalian juga sudah menyajikan sedikit ya. Kemudian dari apa yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam garis tantangannya Mas Pram ini? Kira-kira apa ya? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Vita. Tema Bu, temanya kritik yang menceritakan tentang masyarakat yang berasal dari golongan bawah dengan masyarakat yang berasal dari golongan atas Bu. Oke, ada tema. Setelah tema ada apa lagi? Oke, silakan Mbak. Ada tempat di gedung besar di Kota Rembang, di pesisir pantai Kampung Nelayan di Rembang, di rumah gadis pantai, di kamar gadis pantai di dalam pendopo. Oke, apakah ada unsur yang lainnya? Saya Oke, silakan lupa. waktu sekitar tahun 1930 atau 1940-an, di mana penjajahan Belanda masih di Indonesia atau bahkan sudah hampir berakhir karena orang-orang di pendopo masih menggunakan bahasa Belanda pada beberapa waktu. Oke, masih ada kan unsur yang lainnya? Masih Bu. Oke, silakan Dani. Suasana Dan suasananya bagaimana? menegangkan ketika para pahlawan Madinah dipukuli dan dilempar ke laut, mengharukan ketika gadis pantai melepas kepergian emak dan bapaknya kembali ke kampung. Oke, ada latar, ada tema, ada suasana. Unsur yang lainnya, apakah masih ada? Oke, silakan Mbak Lulu. Dan penokohan gadis pantai mempunyai sifat polos, baik hati dan tidak sombong. Emak mempunyai sifat penyayang dan yang lain adalah mempunyai sifat keras kepala. Bapaknya sifatnya keras kepala. Kalau Lulu sifatnya apa Mbak Lulu? Malu-malu. Oke, setelah itu masih ada unsur selanjutnya. Kira-kira apa? Saya Oke, Mbak Sandy, silahkan. dalam novel ini sudut pandang yang digunakan adalah pengarang serba tahu atau orang ketiga serba tahu, yaitu penyampaian kisah dari segala sudut. Oke, nah itu unsur-unsurnya. Kemudian masih ada unsur kebahasaan. Kira-kira unsur kebahasaannya apa saja ya? Unsur kebahasaannya apa saja? Saya Bu, Oke, silakan. terdapat majas asosiasi Majas asosiasi. dan langit di atas sana putih, cuma putih seperti kapas tanpa sedikit pun warna lain. Kemudian ada majas metafora. Ya. Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai kepresidenan Jepara Rembang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, itu adalah apa analisis unsur intrinsik dan unsur kebahasaan dari novel Gadis Pantai. Nah, kenapa kok ada menganalisis? Karena kalian akan belajar membuat atau merancang sebuah novel. Ya, rancangannya tadi sudah saya berikan. Apa yang harus ditentukan mulai dari tema sampai amanat bahkan sampai unsur kebahasaannya. Nah, selanjutnya itu akan memberikan sebuah LKPD atau lembar kerja. Silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Kalau ada yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan dengan kelompok itu atau bisa ke saya. Silahkan nanti didiskusikan kira-kira harus apa, harus bagaimana LKPD atau lembar kerja ini, ya. Kelompok, ya. Jadi silakan dibaca-baca dulu. Silakan dalam kelompok itu berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang belum jelas silakan ditanyakan juga. Saya kasih waktu 30 menit ya. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah luar biasa. Ya? Ada yang belum paham? Ya, yang belum paham ya. Luar biasa sekali kalian. Yang kelompok ini, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya semuanya siap menjadi seorang penulis. Kita mengenal
kira-kira mau diisi rencananya bagaimana, inspirasi kalian bagaimana, silakan dari beberapa orang dalam kelompok ini didiskusikan. Ya, 4 orang, 3 orang jadi satu pikirannya, terfokus dalam lembar kerja yang sudah kalian terima. Ya, 30 menit. Kelompoknya Mas Chandra kira-kira mau mengangkat tema apa? Cinta. Wah, cinta. Jatuh cinta semua ini. Apa kata dari kata cinta? Kelompok ini gimana? Cinta. Semuanya cinta. Ini kelompok ini cinta. Cinta. Jaga cinta. Kelompok ini persahabatan. Oke, persahabatannya murni ya. Tidak ada dia dan kalian. Kelompok yang ini cinta. Cinta juga. Siapa yang jatuh cinta? Semuanya. Semua kelas jatuh cinta semua. Ya, silakan sambil dituliskan lagi tokohnya siapa saja yang terlibat, alurnya bagaimana, gaya bahasanya bagaimana. Yang masih bingung, silahkan ditanyakan, jangan malu-malu ya. Tapi kalau sudah jatuh cinta semua, biasanya tidak akan pernah malu. Ya, kalian wajahnya itu semuanya berbunga-bunga. Kamu tak ngerti? Tidak apa-apa. Tapi satu nunggu 1000. Untuk masuk unsur-unsurnya. Yang ini terdiri dari berapa tokoh? Kelompok cinta? Ya, berapa? 5. Yang jatuh cinta berapa? Satu orang. Satu diperbutkan berarti. Yang ini tokohnya berapa? 3. Cewek cowok? Cewek cowok. Oke. Apakah masih ada yang belum selesai? Oke, kalau sudah semuanya, nanti silakan setiap kelompok maju presentasi, kemukakan apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, mulai dari kelompok pertama, silakan. Kelompok pertama yang mana? Sini. Ya, silakan. Yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fita Ovani Ramadhani. Saya Lisa Masuratul Hidayah. Saya Jana Rizka. Saya Duyandi Agustina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang merancang sebuah novel. Judul: Alaska Mariana. Tema: cinta. Tokoh dan karakter: 1. Anak.
indah, campuran lebay, alurnya alur mundur. Latar waktunya 3 tahun silam, malam keesokan harinya. Latar tempat, sekolah, rumah, di atas tempat tidur. Suasananya senang, kesal, gemes, cemburu, kecewa. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, diikuti dengan aku. Amanatnya, kamu boleh mencintai kekasihmu, tapi jangan lupakan orang tuamu. Unsur kebahasaannya terdapat nada hiperbola, yakni kamu adalah separuh dari hidupku. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penampilan kelompok pertama, kira-kira ada yang mau berkomentar? Oke, silakan Mbak Resti. Kurang tokoh antagonis. Kurang tokoh antagonis. Nanti bisa ditambahkan ya agar karya kalian tambah luar biasa. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ini ya, silakan Mbak Reni dan timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani Andriani, saya Indriani Nadifa, saya Novita Wijayanti, Saya Erina Akabiana. berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merancang novel. Judul merupakan teman dekat, temanya persahabatan, tokoh dan karakter. Kita baik, minta pengertian, Lisa dan Sarah jalan dan mengambil, Aulia tanggung jawab. Alurnya adalah alur maju. Waktunya jam sekolah, pagi dan siang, tempatnya sekolah atau kelas, sudut pandang orang ketiga, aku, dan orang pertama aku dan orang ketiga mereka. Amanatnya, sebaiknya kita mencari teman yang tulus, yang bisa membantu di mana dan kapanpun. Unsur kebahasaan, aja sih berbola. Aku kangen sama mereka. Sudah, oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, ada yang mau berkomentar? Saya punya, silakan Mbak Tia. Dari presentasi kelompok 2, sepertinya kelompok 2 kurang menyatakan latar suasana. Latar suasana. Ditambahkan ya. Oke, terima kasih yang sudah berkomentar tadi. Lanjut kelompok selanjutnya. Kelompoknya Listi dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Listiani. Saya Kamila Sari, Saya Lulu Indriani dan saya Resti Sari. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. judul Cinta di Sepertiga Malam, tema perjodohan atau kisah cinta. Tokoh dan karakter: Humaira sifatnya baik, ramah; Lutfi sifatnya pemalu, soleh, pantang menyerah; Aldi sifatnya baik hati, jahil; Pak Wahyu sifatnya bijaksana dan tegar; Mareta sifatnya jahat dan terbuka dua; Bu Wati sifatnya emosional. Alur maju, mundur dan campuran. Latar waktu: pagi, siang, sore, malam, bulan lalu. Latar tempat: masjid, kampus, rumah, kafe, dan taman. Suasana: sepi, ramai, duka, senang, dan tegang.
ikatan mereka. Amanat menikahi orang yang dicintai itu suatu keberuntungan, tetapi mencintai orang yang dinikahi itu suatu kewajiban. Unsur kebahasaan Majesal Kasmo, pergi sana aku jijik melihat wajahmu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompoknya Mbak Rizli. Nah, dari kelompok yang sudah maju tadi, apakah ada yang mau memberikan komentar atau menanggapi? Saya mungkin silakan Mbak Tia Iya, yang bisa kenalin. Yuk, silakan Mbak Tia. Dari presentasi kelompok 3, sepertinya kelompok 3 kurang jelas untuk menyebutkan masalah. Oke, kurang jelas menyebutkan latar maksud, bisa ditambahkan lebih jelasnya gimana? Oke, terima kasih Mbak Tia. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsyanda Puspitasari, saya Meta Permatasari, saya Mary Bujiati, Saya Sandra Oktaviani. berdirinya kami di sini. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul Fabian, tema cinta, tokoh dan karakter. Kiran berwibawa, jahat perhatian. Ana baik perhatian. Syifa sombong judes. Alur campuran. Latar atau setting. Waktu pagi, siang, malam. Tempat kantor, jalan, di mobil, restoran, pantai. Suasana senang, sedih, marah, cemburu, bahagia, kecewa. Sudut pandang orang pertama diikuti kata aku. Amanat, jangan mencintai seseorang melebihi batas wajar. Unsur kebahasaan, majas hiperbola. Contohnya, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Lanjut kelompok yang terakhir. Siapa? Mbak Salim dan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Novitasari. Saya Dominika Samada. Saya Siti Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan novel. Judul Orang Ketiga, tema percintaan, tokoh dan karakter, Kaisar, penyabar, penyayang, dingin dan jahat. Francisca bermuka dua, baik dan jahat. Elena baik hati dan penyabar. Alurnya alur campuran. Latar atau setting, waktu pagi, siang dan malam. Waktu pagi, siang dan malam. Tempat taman, pantai, di mobil, jalan, restoran. Suasana sedih, cemburu, kecewa, bahagia, dan marah. Sudut pandang orang pertama diikuti kata aku. Amanat, jangan menyia-nyiakan keputusan seseorang. Unsur kebahasaan, majas, sarkasme, melihat mukamu saja aku sudah jijik. Melihat mukamu saja itu sudah jijik. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, terima kasih untuk 5
Yang lima, novel terdiri dari unsur intrinsik yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat. Sedangkan unsur kebahasaan terdiri dari mandat, peribahasa, dan ungkapan. Oke, terima kasih Mbak Ira. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya refleksinya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Saya mencatat semangat sekali Mbak Diani. Dari kegiatan hari ini, kita bisa merancang novel dengan memperhatikan isi dan bentuk kebahasaan novel, sehingga kita bisa menciptakan sebuah karya luar biasa. Oke, karya yang luar biasa seperti karyanya siapa yang saudara tadi? Pramudia Anantatur. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih tentang novel juga, tapi menjadikan rancangan itu menjadi sebuah paragraf yang utuh, sehingga kalian akan belajar benar-benar bagaimana menciptakan atau membuat sebuah novel yang benar-benar luar biasa. Oke, sebelum kegiatan ini kita tutup, mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum acara ini, kegiatan ini kita tutup, salah satu siswa silakan ke depan dulu. Siapa? Mbak Tia yang ini luar biasa ini. Silakan Tia, ya terus. Hujan di Solo, banjir di Semarang. Sekian deh lo, masih jomblo sampai sekarang. Kasihan dulu masih jomblo sampai sekarang. Masih ada yang jomblo di sini. Itu ternyata dari hati yang paling dalam.